Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Herlianti, berNIM 22205011115, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan membuat tugas perencanaan komunikasi. Dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Latar belakang perencanaan komunikasi menggambarkan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi. Ini menyorotkan pentingnya merencanakan komunikasi secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pentingnya perencanaan komunikasi menekankan bahwa perencanaan komunikasi adalah fondasi yang kokoh bagi keberhasilan suatu program teruntuk dalam konteks pembangunan strategi komunikasi yang efektif dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat. Sejarah dan isu ketidakseimbangan informasi menyoroti asal-usul studi perencanaan komunikasi sebagai respon terhadap ketidakseimbangan informasi internasional. Ini mencakup konflik antara negara-negara berkembang dan maju terkait referensi yang tidak seimbang tentang negara-negara berkembang di kancah internasional. Kebijakan dan kebijakan komunikasi mengurangi pentingnya kebijakan komunikasi dalam mengatasi kesenjangan informasi dan mencapai kesamaan semangat antara negara-negara berkembang dan maju. Kebijakan komunikasi mencakup seperangkat prinsip, aturan, dan pedoman untuk mengatur sistem komunikasi dalam suatu entitas. 5. Sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi menyebutkan sektor-sektor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan komunikasi termasuk eksekutif dan legislatif dan badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Ini menyoroti kompleksitas dan keragaman entitas yang terlibat dalam proses kebijaksanaan komunikasi. 6. Perencanaan komunikasi operasional dan pendekatan mengurangi perencanaan komunikasi dalam infrastruktur hardware dan program komunikasi software serta pendekatan rasional menyeluruh dan terpilih dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. 7. Teori hakikat perencanaan komunikasi menyebutkan teori yang digunakan dalam perencanaan komunikasi seperti teori pembangunan sosiologi komunikasi dan organisasi. Hakikat perencanaan komunikasi dijelaskan sebagai proses sistem aktivitas ekonomi dan evaluasi yang penting dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.